dan yang hadir meriki adalah dari agroteknologi ya, agroteknologi, semuanya dari agroteknologi. Dan yang kemarin waktu ke Karangasem memang kita ada salah satu daripada mereka ada yang agribisnis. Terima kasih Pak atas waktunya sudah diberikan waktu. Perkenalkan nama saya Ridwan Pak. Iya, saya dari Jogja. Ini saya kebetulan memang kesini ingin belajar pertanian dan kebetulan cari kelas malam seperti itu, dan jurusannya agroteknologi. Ya, mohon bimbingannya dan ilmunya Pak. Terima kasih. Kalau saya dengan Duna Pak dari Flores, kebetulan di daerah saya juga sebenarnya bisa ditanami salak, tapi tidak terlalu tidak menjadi difokuskan begitu. Jadi saya di sini mau belajar pertanian dan juga termasuk dengan salak yang ini, biar nanti kalau misalnya saya pulang, saya juga bisa membawa ilmu dari Bapak di daerah saya. Terima kasih. Nama saya Gideon Nobelenga, saya dari Sumba Pak. Saya mengambil jurusan pertanian, mau mengembangkan atau membudidayakan tanaman sampai di kampung. Perkenalkan, nama saya Riga Rusirman dari Flores Pak. Kedatangan kami di sini untuk penelitian salak agar kami tahu mendalami bagaimana tanaman salak itu sendiri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Judith dari Flores. Di sini kami mohon bantuan Bapak membimbing kami untuk ilmu-ilmu tentang menanam tanaman pertanian, khususnya tanaman salak. Terima kasih. Pengambilan sampel buah ke masing-masing unit, misalnya salak ula ataupun salak Bali ataupun salak lain yang wenten Riki, itu dimohonkan seputaran 4 kilo kalau ada. Kalau toh tidak, ada salah satu jenis yang mungkin saja sama sekali buahnya tidak ada, seperti salak darah yang yang kita ambil di timur itu. Nah, kalau toh itu metiknya dan lain sebagainya, nah nanti setelah itu ada hasil uji labnya, pasti dia akan komunikasikan, Pak, niki hasil labnya seperti ini. Nah, ini gennya dari sini dan sebagainya, nih yang si sampaikan. Nah, kemarin dia sudah melakukan pengambilan sampel di 4 kabupaten, yaitu di Karangasem, terus Bangli, Gianyar, Badung, di Kabupaten Tabanan. Mungkin satu-satunya ya yang mempunyai kebun salak yang relatif bersih seperti ini. Nah, adapun kunjungan kita yang kemarin itu menurut kita sudah salaknya sudah bagus, kebun salaknya sudah bagus di Kabupaten Tabanan. Organiknya itu kan ada tahapan-tahapan proses sehingga keluarlah sertifikat kan gitu. Nah, yang lakukan adalah perlakuan organik. Nah, bagaimana bedanya pertanian ini dengan salak yang lain gitu ya? Bedanya, ini ada konsep yang terapkan di sini, namanya budidaya salak madu itu dengan sistem konservasi lahan dengan perlakuan organik. Ya. Jadi ada pun sana konservasi dan perlakuan organik. Konservasi yang dimaksud, kalau pertanian salak umumnya kan di tegalan ya, tumbuh-tumbuh itu ya sudah limbah-limbahnya akan kemudian di tegalan, kan itu yang umumnya. Yang di sini kita bisa lakukan konservasi. Jadi di dalam hamparan kebun, daerah-daerah yang miring ya, ini dibuatkan rorak, memotong kemiringan gitu ya, memotong. Di sini nanti kita ke lapangan tuh udah ada rorak namanya tuh, berapa panjang barisan salak segitu panjangnya. Jadi sistemnya dia berputar, ibaratnya menghidupi dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang permasalahan petani nggak bisa beli pupuk, bisa beli tapi pupuk nggak ada, nah ribut kan ini gininya.
dan tanamannya istilahnya kayak rokok itu kita tergantung sekali sama rokok itu. Nah, tanamannya kalau dikasih pupuk kimia terus itu pada titik-titik tertentu itu jenuh, itu rusak tanah gitu. dan dalam analisa ekonomi itu usaha taninya itu kan kos biaya pupuknya semakin lama kan semakin tinggi. Ketika tidak dipupuk produksi nggak ada gitu. Nah, dengan sistem perlakuan organik kita olah, berputar dia menghidupi diri sendiri. Jadi secara kasar kalau satu pelepah nanti musim panen itu bisa turunlah 4-5 pelepah nanti dalam 1 tahun. Terus salah tonan kita tanpa sadar gitu. Coba kalau beli kita pupuk bicara ton itu udah biayanya dari mana nanti. Nah, itu modelnya jadi tidak keras. Nah, termasuk juga itu bersih, kebun wisata kita secara tidak langsung di mana letak perlakuan organik kita tidak gunakan minyak. Ini amannya kan tikus. Nah, dengan kebun yang bersih tikus nggak nyaman dia gini, dia migrasi secara tidak gini. Dia pindah dia gitu. Ya, makanya seperti itu. Jadi nggak perlu kita racuni dia akan hal yang lain, aktivitas juga kita lebih nyaman. Kalaupun nanti di kolaborasikan dengan kegiatan wisata, ya itu mungkin barangkali cukup ya. Dulu silakan nanti diperlukan. Ya. Mungkin sebelum jalan barangkali kita melihat jumlah dan masalah itu perlu nanti perlu didiskusikan nanti sudah dicatatkan nanti sebelum jalan nanti silahkan ditanyakan nanti biar sebagai gambaran biar nanti perlunya bisa saya pikir. dia lebih kepada bagaimana teknologi pertanian. Nah, apakah itu teknologi yang magnetik, budidaya dan sebagainya, itu yang dipelajari oleh mereka. Artinya itu yang lebih di dalam tanah. Getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. Udah. Ini yang pertama, kemudian yang kedua, ini merupakan cikal bakal berkembangnya salak madu yang ada di wilayah Tabanan, khususnya di kebun jeruk ini, gitu ya. Ini ditanam pada tahun 91, itu dari biji. Nah, dari dua ini dulu di sini adalah hamparan daripada salak lokal ya, di sini. Nah, ini dari persilangan ini. Inilah yang kemudian berkembang, bahkan kalau yang kita memang asli yang gula pasir kan hitam, agak hitam. Ya. Ini karena persilangan langsung ini dia langsung berubah dia. Warnanya enggak hitam lagi. Jadi ini ditanam tahun 91, sekarang 2001, 30 tahun umurnya. Ya. Jadi udah hampir 3 meteran panjangnya. Jadi dengan perawatan, dengan sistem konservasi masih bagus, dia produktif gitu. Jadi walaupun dia udah rebah, memang rebah, tinggal dirawat, dia tetap produktif, hampir sama dengan salak yang masih muda. Jadi di sini kuncinya untuk salak itu adalah di perawatan. Jadi masalah umur, inilah tanaman jangka panjang. Cuma nanti tata ruang kebunnya tidak seperti yang umur baru 15-20 tahun gitu. Ya.
Jadi ini merupakan dua pohon cikal bakal berkembangnya salak madu yang ada di Tabanan. Berawal dari 2 biji, ya. Dan sekarang sudah lebih dari di atas ribuan lah populasinya. Untuk menunjang kegiatan dalam proses mencacah pelepas daripada pelepas salak, ya. Jadi ini prinsip kerjanya, dari sini masuk, ya. Ini langsung begitu tersentuh dia akan ditarik karena double gini di dalamnya. Kita nggak perlu dorong ya. Begitu masuk aja ditarik, dia langsung keluar. Gitu. Jadi ini bisa efektif kerjanya 3 orang, 1 orang operator dan 2 orang yang melayani untuk mengangkut. Jadi ini mesin bisa dibawa ke kebun, karena konsentrasi di sini ya, nanti dihancurkan, diproses ini, nanti dikembalikan lagi di kebun. Jadi ini nanti dipindahkan lagi setelah. Jadi tidak perlu kita limbah ini dalam satu konsentrasi. Nah ini per berapa mungkin per 1 hari gitu. Ini itu lepasnya dikumpulkan kemudian dihancurkan. Setelah itu nanti dilakukan proses fermentasi. Nah, kemudian jadi masuk di lubang itu. Nah ini itu kalau pelepas tanpa dihancurkan pakai ini bisa sampai 1-2 tahun. Itu yang dalam lubang. Kalau yang tidak di lubang itu lebih di atas 2 tahun, itu tidak akan gini, apalagi daerah-daerah yang kering ya, itu akan lebih lama gini. Itu sangat-sangat mengganggu. Padahal itu sumber kompos. Nah dengan bantuan sarana mesin pencacah ini, itu akan bisa membantu kita dalam proses penyediaan kompos. Jadi lebih cepat dia hancurnya, lebih cepat bisa diserap karena potong-potong kecil, jadi kan lebih cepat nanti bisa diserap oleh akaran. Ketimbang kalau dipotong, didiemin gitu, itu lama prosesnya. Di samping juga nanti tumpuan-tumpuan limbah itu di musim kemarau, sanalah tempat daripada persembunyian hama daripada salak yaitu tikus. Pertanian salak umumnya kan di mana pohon salak kan di sana ditimbun di bawahnya. Enaknya pohon sebagai penyangga kan gitu ya. Nah, disuruh kita menyiapkan tempat sarang tikus di sana. Diam dia makan, naik ke atas ngambil salaknya, turun lagi. Nah, itu yang gini. Itu dari sisi perkembangbiakan hama. Dari sisi kelembaban juga, tanah yang ditumpuk itu nanti lembab. Lembab berkaitan dengan salak apa? Itu ada jamur titik pada buah salak. Proses ini adalah salah satu juga bagian untuk menanggulangi daripada jamur titik pada buah salak. Tujuan apa? Pencacahan ini adalah dengan sanitasi kebun bersih, jadi tingkat kelembabannya bisa dijaga. Karena jamur itu bisa temukan dari sisi kelembaban. Jadi satu kerja mencacah salak itu bisa lebih dari 4 sisi. Ya, manfaat yang didapatkan ada pertama mempercepat daripada penghancuran pelepas salak. Ini sebagai kompos nantinya. Yang kedua sanitasi kebun, jadi kebun bersih. Yang ketiga juga menanggulangi hama, tikus sisa migrasi. Yang lainnya adalah tadi menjaga kelembaban. Tujuannya apa? Sasarannya untuk mengurangi daripada mengendalikan jamur titik pada buah salak. Itu yang penyakit yang banyak di salak, jamur pada buah itu. Yang dia itu kalau diabaikan itu susah nanti gini. Di daerah sentra-sentra salak juga itu yang diabaikan akhirnya menjadi masalah besar. Barangkali itu sedikit masalah. Ini merupakan salak yang sudah ada kena ya jamur putih ya, jamur putih pada buah salak ya, kelihatan. Jadi perbandingannya kalau yang ini kan masih normal dia ini normal. Nah ini yang sudah mulai ada kena jamur, ini yang segera harus. Sebenarnya kalau daging sih tidak masalah ya, kalau kita lihat ya. Nah, ini dagingnya masih normal dia, warnanya. Nah rasanya juga secara kasat mata ya, secara hasilnya kita kurang tahu. Jadi masih sama sebenarnya. Tetapi dari sisi penampilan kulit, ini kalau masuk ke pasar, ini yang bermasalah. Apalagi pasar-pasar modern, ini sudah nggak bisa masuk ini gitu ya. Di samping juga untuk keselamatan konsumen, ini kan udah jamur istilahnya, sangat-sangat tidak layak nanti kita gitu. Jadi kalau mau kecil sih nggak masalah ya, kalau ini sampai besar perkembangannya, ini yang justru menjadi sumber kerugian daripada ini kan tinggal dibuah saja.
justru di kulit yang bermasalah, pada dagingnya sama ya. Nah, inilah yang Mas sedang tadi, ini faktornya apa? Faktor kelembaban daripada lingkungan, sehingga sangat penting dilakukannya sanitasi daripada kebun, menjaga kelembabannya, terutama di musim-musim penghujan gitu. Ya. Tahu mereka terus salah. Biar nanti puas, ya bos.